warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan juga belajar tentang ilmu agama. Mudah-mudahan dengan belajar ilmu agama kita tergolong orang-orang yang berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawatullah wa salamuhu semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong jadi umatnya, diakui jadi umatnya, mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratul Baqarah. Jadi latar belakang surat Al-Baqarah ini adalah surat Waalaikumsalam Sukunawo Buri. Jadi surat yang berarti sapi betina ini berhubungan dengan kejadian umatnya Nabi Musa itu kalau gontok-gontokan itu paten-paten, sehingga terjadi suatu saat ada pembunuhan terhadap orang kaya. Akhirnya keluarga orang kaya ini tidak terima, saling menuduh siapa yang membunuhnya. Akhirnya lapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ayahku telah dibunuh orang, kemungkinan ini orangnya. Benar kamu? Oh tidak, saya nggak tahu apa-apa. Rame. Dah gini aja dah, bangkitkan ruh ayah saya supaya bisa nunjuk siapa yang membunuh dia. Wah, ini jaluannya repot. Akhirnya Nabi Musa memberi syarat. Syaratnya harus cari seekor sapi yang nanti sapinya itu lidahnya dipotong, itu ditapuk neng almarhum sing ninggal. Waduh, jaluke repot. Jadi kisahnya panjang banget. Makanya kenapa disebut dengan kisah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, di suatu desa, ini lengkap, versi lengkapnya, ada seorang anak yatim dipelihara oleh ibunya. Ibunya dapat pesan sama almarhum suaminya supaya sapi itu tidak akan dijual kecuali harganya sesuai dengan bobot sapi. Coba bayangkan itu. Wis miskin tapi wis gaya, karena akan mungkin almarhum akan tahu kejadian semacam itu. Benar, diingoni sapi itu subhanallah warnanya kekuning-kuning keemasan, masih perawan, dhuwur, gagah. Sapi gagah itu setiap hari dicuci sama anaknya itu sampai bersih, dan anaknya itu taat banget sama ibunya. Nak,
sapinya nak dimandiin nak. Kadang anak ayo urung mandi kok sapine wis mandi dhisik. Sapinya nak, sapi itu carikan punutnya nak. Nggih Bu, wanut banget. Akhirnya di tengah kejadian Nabi Musa ditanyai oleh warganya yang kaya raya itu tadi, ciri-ciri sapinya gimana ini? Coba dia awalnya mau cari sapi sembarang itu beres jadi. Sapinya ya warna kuning. Kuning yang bagaimana? Kuning yang menyenangkan. Menyenangkan bagaimana sih ini terus? Kuning menyenangkan dan masih perawan. Wah, boleh seandainya bisa itu ya temu-temu. Akhirnya simpangan sama anak muda yang sambil nenteng nuntun sapi warna kuning-kuning emas dan masih perawan dan juga warnanya sangat menarik. Tiba-tiba berpapasan di jalan jebret, ini kayak sapi sing sesuai dengan apa itu ciri-ciri yang disampaikan Nabi Musa untuk lidahnya nanti bisa menghidupkan ayah kita. Gimana? Ayo kita tanya. Mas, sapinya dijual nggak mas ini? Enggak. Loh, dijual lah? Enggak. Pesan ibu saya hanya dijual seharga bobot sapi ini. Wah, ini orang kaya itu mau urunan. Ayo urunan duit. Yang uangnya itu bobotnya setimpal dengan bobotnya sapi. Dan akhirnya orang yang pemuda yang miskin yang hanya memiliki seekor sapi mau jadi kaya raya mendadak. Punya uang sekitar 10 atau 20 miliar gitu. Ya Allah. Ternyata ini pesan orang tuanya. Akhirnya benar sapinya dituntun ke kota. Ketemu Nabi Musa, ya sapinya sudah saya dapat sesuai ciri-ciri. Oh iya benar ini. Disembelih sekarang, disembelih. Setelah disembelih, lidahnya diambil, mayatnya dibuka. Ditapuk 3 kali ya Nabi Musa karo lidah itu pok angin mayite sing mateni kuwi sapa? Mas niku kebetulan sing mateni iku melok ndelok bar kuwi mati dhewe teh buku manja. Subhanallah. Jadi kisah-kisah yang begitu dramatis itu dikompliti di dalam Al-Quran dan kejadiannya semacam itu sehingga membuat surat kedua setelah Al-Fatihah ini diberi nama surat Al-Baqarah, sapi betina. Mungkin dulu-dulu kita nggak pahamnya apa kok jenenge Baqarah sapi betina gitu. Kok aneh men. Surat yo sing keren-keren loh, banyak. Al-Quran itu surat itu nama-nama binatang banyak. Contoh Al-Ankabut, laba-laba, An-Nahl, lebah, coba Al-Baqarah tapi kayak taman satwa gitu. Al-Baqarah mari wonten juga Al-An'am, binatang ternak. Al-Maidah, hidangan makanan. Al-A'raf, tempat-tempat tertinggi. Banyak ayat-ayat surat, nama-nama surat dalam Al-Quran itu aneh-aneh. Bahkan ada yang memiliki arti kuda yang berjingkrak-jingkrak sehingga menimbulkan debu yang banyak itu di dalam surat-surat yang juz amma nanti. Nah, kenapa? Karena menimbulkan rasa penasaran orang yang membaca. Gitu. Nama itu disebut itu, nyapa kok disebut laba-laba, nyapa kok disebut dengan An-Nahl, ada apa dengan An-Nahl kayak gitu. Jadi sebenarnya ayat ini, nama surat ini sebagai simbol keindahan-keindahan yang pengen disebut di dalam Al-Quran seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Baqarah sanamul Quran wa dharwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha tamanuna malakan wastakhrajat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawasalat biha aw fawasalat bi suratil Baqarah wa yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa darul akhirah illa ghafara lahu wa aqra'uha ala mautahu. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, surat Al-Baqarah itu sanamul Quran, punuke Quran. Ibarat apa ya? Ibarat unta itu ada punuknya di situ. Nah, di dalamnya ya turun juga ayat kursi yang dibawa oleh 80 malaikat dari bawah arsy, maka sampailah kepada surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah. Sedangkan Yasin itu disebut dengan jantung Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang membacanya menginginkan Allah dan juga menginginkan kemuliaan di akhirat kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah ia bagi para orang-orang yang meninggal di antara kalian. Makane wong-wong ngoten nika ninggalin kirim Yasin ora selama 7 hari. Ini karena bersesuaian dengan hadis ini. Barang siapa membaca surat Yasin, membaca Qalbul Quran, membaca surah ayat kursi, ditujukan pahalanya kepada si mayit, maka itu bakal sampai. Jadi yang didoakan ini yang berupa bacaan itu yang sampai untuk berkati. Berkati itu sebagai bonus sedekah bagi yang membaca, yang datang, gitu loh. Jadi jangan salah makna. Kayak wong mayit kok dikirimi berkat. Oh enggak, berkat itu ngising luwe-luwe gitu loh. Ya kan? Apa meneh megengan mungkin kayak urung wayahe poso megengan biasanya malah padha ora masak. Bonus sangka megengan iso dimasak digawe sahur. Alhamdulillah sudah sak porsi kan. Jadi inilah bagaimana Islam mengajarkan bahwa kebutuhan rohani sama kebutuhan jasmani itu berbeda. Ketika seseorang mendatangkan orang banyak kemudian minta doa kepada almarhum mayit, ditujukan pahalanya untuk si mayit, itu yang sampai kepada si mayit adalah doa-doa dan juga bacaan Al-Quran. Pahala bacaan Al-Quran itulah yang sampai kepada si mayit. Sedangkan yang sampai kepada si orang-orang yang diundang itu adalah berkat-berkat yang diberikan. Kadang sekarang musim ya berkatnya bukan berkat yang matang, kadang wujudnya entah itu nanti beras sekilo, gula sekilo, kecap, minyak goreng setengah, lumayan. Artinya apa? Ini akan bisa memberi manfaat sebagai balas jasa karena di situ sudah minta didoakan. Nah, seperti itu. Tapi yo jangan gini, kadang orang sampai suudzonnya gini. Kae lho, lagi ninggal ngono kok ya digawe sorong, nguripi tamu pirang-pirang atus, ben dino dikei sego, dikei soto, ya Allah. Enggak gitu. Itu sotonya, berasnya hasil takziah. Orang-orang sedekah takziah itu takziah ya. Takziah itu artinya menghibur. Jadi orang datang menghibur kepada keluarga si mayit, otomatis datangnya itu sudah menghibur, ditambah apa beras maupun mie maupun kentang maupun apa itu untuk meringankan beban saknalika ketika nanti ada selamatan selama 7 hari. Jadi tidak memberatkan si punya rumah.
wong-wong iki umur tapi kudu suudon iki lho sing megel iki langsung suudon ngoten niku. Disilang ngoten. Amalia ini tidak sesuai. Ya Allah, jangan gitu. Harus main perasaan. Orang seperti itu tidak diberatkan. Bahkan banyak tetangga-tetangga yang ikut membantu sebagai sebuah solidaritas dalam bertetangga. Ngoten sing masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an ayatul kursi. Artinya setiap segala sesuatu memiliki punuk dan sesungguhnya punuknya Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah dan di dalamnya ada sebuah ayat yang menjadi gustinya ayat Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Loh, jadi ayat kursi itu kan kalau dalam susunan tahlil itu kita nggak langsung la ilaha illallah ya, selalu dibaca sesuai hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada bacaan surat ayat kursi. Ayat kursi itu masya Allah artinya sangat agung dan di situ ada firman yang menyebutkan bahwa Allah tiada Tuhan selain dirinya yang maha hidup, yang maha menguasai, yang tidak membutuhkan rasa kantuk. Allah membutuhkan rasa kantuk, kayak lereng ya. Bumi tiba-tiba goyang itu enggak seimbang. Ini apa ya? Kok bumi kok geser gitu? Apakah Tuhan kita ngantuk? Jangan sampai. Jadi Allah tidak memiliki rasa kantuk seperti yang diutarakan orang-orang kaum kafir Quraisy kayak gitu dulu. Tuhanmu ngantuk ibu lali keturun ibu makannya ayat apa gak turun yang awakmu Muhammad. Jadi dulu itu Rasulullah itu dibully ketika beberapa minggu tidak ada turun ayat itu orang kafir itu megelno. Gusti Allahmu iku lali kabeh awakmu. Gusti Allah iku ketek keturun. Ngantuk wong iki. Jadi awakmu dilalekno oleh Gusti Allah. Sampai seperti itu bulinya Rasulullah kayak gitu. Orang kafir kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum quburan fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yadkhulu syaitanu. Loh niki lho. Jangan, hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh setan. Setan mau mlebu selama di dalam rumahnya dibacakan suratul Baqarah. Ini adalah hadis tentang himbauan. Jangan terus yang kita baca surat Al-Baqarah terus gak pindah-pindah. Bahkan gak hatam Al-Quran. Itu yu Ramadan kok gak hatam Al-Quran. Wes aku Al-Baqarah dan setane ra mlebu. Masa ya tambah blok TV setan. Artinya apa? Ini adalah sebuah himbauan bahwa bacaan Al-Quran itu bisa menghindarkan setan-setan dan juga kata hati untuk tergoda oleh perilaku setan gitu. Jadi setannya tidak berwujud sesuatu, tapi wong kadang kacil setan kabur. Bukan itu yang dimaksud. Setan itu sudah mendarah daging dengan kita. Bahkan nafsu kita itu kadang kalau sudah dikuasai setan mudah marah, mudah rasan-rasan, mudah ibah, mudah ngomong elek, mudah ngrasani uang. Wah kayak mudah kabeh. Gak usah ning jero omah, esuk-esuk blonjo yuyu ora mambengi yu. Apa? Kalau ngene. Lah iku esuk-esuk dadi setan. Karena apa? Karena ya setan itu kadang
merayunya luar biasa. Ini lho coba omongi sapa-sapa lho yu tenan yu wis ta yu bur kowe tok tak critane yu. Engko yune sing sitak ya ngomongi ngono nek. Yu tak omongi tapi coba janji lho ya Kak, mau critani sapa-sapa yu. Aku mau kowe oleh cerita saka bukae. Gini mosok tenan lho akhirnya nyebas besok. Lah iki setane kadang gini wau apa berbentuk sesuatu yang berada di dalam hati kita untuk menyatakan cerita kejelekan tentang orang lain, dan itu sudah dilatih. Salah TV niku enek acara cek ricek nggih, ada gosip digosok makin sip, ada juga acara napa menika hanya disilet iki rasa-rasa tok, karena sumber dari berita adalah rasan-rasan. Semakin rasan-rasan semakin laris, semakin sugih kok anu MC ini. Lah kita yang mendengar ya Allah segitunya ya cari rezeki ya. Wah akhirnya dibelet niku MC niku wonten dikuliti kalau masyarakat. Akhirnya kan nggih nika kejadian nika banyak yang entah bercerai lah, entah apa lah, biar kabeh keluargane. Kulino julid ngomongi uang akhirnya genteng dheweke dikuliti ya. Naudzubillah dari Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratal baqarati tuqra'u fihi. Hadis Nabi menyatakan sesungguhnya setan keluar dari rumah jika ia mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah tersebut. Loh, berarti memang memiliki keistimewaan karena Al-Baqarah merupakan sanamul Quran, punu'e Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya ibn Hudair. Rasulullah berkata kepada Ibnu Hudair, bacalah ya Ibnu Hudair. Qala qad ishfaqtu ya Rasulullah ala Yahya wa kana minha qariban farafa'tu ra'si wa saraftu ilaihi farafa'tu ra'si ila samai fa idan mithlu dillati fiha amsalul masabi fa kharastu hatta la araha qala wa tadri ma dzaka qala la qala tilkal malaikatu danat li sautika walau qara'ta la asbahta yang durun nasu ilaiha la tatawara minhu. Wa hakadha rawahul Imam Al-Alim Abu Abid Al-Qasim. Jadi ada kejadian ya, Rasulullah itu meminta kepada sahabat yang bernama Ibnu Hudair, kamu baca Ibnu Hudair. Kemudian ya Rasul, saya sudah membaca. Kemudian saya sudah membaca ini ayat yang ingin saya baca aja. Kemudian di dekatnya ada Yahya. Kemudian aku angkat kepalaku, ya angkat kepalaku. Kemudian tiba-tiba yang di atas itu noleh pada diriku. Noleh pada diriku, melihat diriku semuanya. Dan di atas langit itu ada gemerlap cahaya seperti cahaya-cahaya rembulan, tapi jumlahnya wakil loh. Terus aku karena itu kelip-kelip banyak dan posisinya itu beliaunya berada di rumah, keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah itu cahaya-cahaya buahnya itu hilang. Terus Rasulullah tanya, kamu tahu nggak itu cahaya apa? Nggak tahu Rasul. Itu adalah para malaikat karena ikut memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca. Wah, subhanallah. Artinya gini, dari kesimpulan kejadian ini bahwa orang yang di rumahnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, para malaikat itu turun memberikan kasih sayang kepada penghuni rahmat, sehingga penghuni tersebut tidak mengalami gonjang-ganjing dalam keluarga.
artis-artis itu kenapa kok banyak gunjang-ganjing, sing lanang ganteng, sing wedok ayu padha sugih, tapi buktine kok ujung-ujungnya cerai? Itu karena di rumahnya belum ada bacaan Al-Quran yang membuat keluarganya bisa harmonis. Sibuk syuting, wassalam, sibuk nyanyi, sibuk syuting, sibuk urusan dunia, golek dunia kan barbar, sehingga ketenangan hatinya tidak didapat. Akhirnya keluarganya malih ambiar, gitu aja. Lah sekarang kita yang sudah berumah tangga, wis toh, dengan kesederhanaan makan, dengan kesederhanaan tempat tinggal, tapi kalau Al-Quran selalu dibaca di rumah tersebut, insya Allah hati menjadi tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ditanya surat apa yang kamu baca Ibnu Hudair, kemungkinan besar yang dibaca adalah suratul Baqarah. Nah, inilah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. Qala dawuh sapa Al Imam Ahmad hadasana wis maringi hadisna ing kita sapa Abu Nuaim, hadasana maringi hadisna ing kita sapa Bishr bin Muhajir, hadasani wis maringi hadisni ing ingsun sapa Abdullah bin Baridah an Abi sangka bapake Abi Ibnu Baridah. Qala dawuh sapa abihi kuntu ana sapa ingsun iku jalisan lungguh sapa ingsun ing Nabi ing dalem sandinge Kanjeng Nabi. Pasal itu mongko krungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi ta'allamu sinawa sapa sira kabeh surat Al-Baqarah ing surat Baqarah fa in akhoda mongko lamun ngalap sapa man ha ing suratul Baqarah barokatan ing keberkahan wa tarokaha lan lamun ninggal ing suratul Baqarah khusratan ing kerugian wala tastati'uha lan ora kuat sapa siroha wala tastati lan ora kuwasa ha ing qiraatul suratul Baqarah sapa al-fatlatu wong kang males. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi bersabda, belajarlah surat Al-Baqarah. Jika kamu mengambil dari surat Al-Baqarah, maka kamu mendapat keberkahan. Jika kamu meninggalkan surat Al-Baqarah, kamu akan mengalami kerugian dan tidak mampu membaca surat Al-Baqarah kecuali orang yang penuh dengan kemalasan. Wah, ngoten ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu bibinawa sapa sira surat Al-Baqarah ing suratul Baqarah wa ala Imran lan surat Ali Imran fa innahu makrana setuhune karune surat Baqarah lan Ali Imran iku Az-Zahrawani kang Az-Zahrawani
kang dadi lampu karone, yudillani kang madangi karone, sahibahuma ing wong kang duweni surat Baqarah lan Ali Imran, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ka'annahuma kaya-kaya temen setune karone suratul Baqarah karo Ali Imran iku homa matani kaya mendung karone au ghayatani utawa kaya mega karone au furqani utawa dua au furqani min tairin utawa pembeda min tairin sangka burung min tairi sawafin sangka burung sawaf wa innal qur'ana krana lan setuhune Al-Qur'an iku yalqa matu'i sapa Al-Qur'an sahibahu ingkang duweni Al-Qur'an yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ina yang syakku nalika kebuka anhu saking sahib apa qabruhu kuburane sahib karo juli kaya wong lanang asyahidi kanggo wandeng fayaqulu mongko ngucap sapa rajul lahu maring mayit hal ta'rifu ana ta kenal sapa sira ni ingsun fayaqulu mongko jawab sapa mayit ma a'rifuka ora kenal sapa ingsun ka ing sira fayaqulu mongko ngucap sapa Al-Qur'an anak utawi ingsun iku sahibuka bolo plek sira yaiku Al-Qur'an alladzi azmahtu kang wis padha kang wis wareg sapa ingsun azmahtuka kang madangi sapa ingsun ka ing sira fil hawajiri ing dalam pira-pira kamar wa ashartu lan ngenak-ngenakake sapa ingsun lailaka ing wengi sira wa inna kullatajirin min warai tijaratihi lan setuhune saben-saben bakul miwarai tijaratihi sangka mburine dagangane tajir wa innakal yauma lan setuhune sira ing dalem dina iki miwarai kulli tijaratin saking mburine saben-saben dagangan fayu'ti al-mulka biyaminihi wal khultu bisimalihi wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yaksi walidahu hillatani la yaqumu lahuma ahlu dunya fayaqulani bima kasaina hada. Wah, ini ada kejadian yang sangat bagus sekali. Rasulullah bersabda bahwa kita diminta untuk belajar suratul Baqarah sebagai bacaan. Nanti di hari kiamat surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan menjadi dua hal yang melindungi kita, akan menjadi mendung yang menaungi kita dari panasnya terik matahari. Dan nanti di hari kiamat saat mayit itu terbuka kuburannya, wujud Al-Quran yang setiap hari kita baca itu akan menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Kemudian kenalan karo sing gaene maca. Ya Allah, ini begitu indah ini. Mas sampean kenal aku poga? Aku gak kenal awakmu. Sampean ki sapa? Aku ki bolo plekmu. Aku ki Al-Qur'an yang setiap hari kamu jadikan aku itu teman. Pagi hari kamu membaca aku, malam hari kau hidupi aku, kamu baca. Maka setiap penjual itu ada dagangannya kan. Nah, pada hari ini kamu itu berada di belakang dagangan kamu dan aku ini dagangan kamu. Oh gitu. Iya. Nanti gara-gara kamu sudah menjadikan aku dagangan kamu, wahai sahibul Quran, maka nanti Allah akan memberi kamu kerajaan di tangan kanan kamu, keabadian menggunakan tangan kiri kamu, kemudian di atas kepala kamu, wahai sahibul Quran, akan diletakkan mahkota dari emas berlian yang dilapisi dan juga diberikan kepada kedua orang tuamu, yang mana orang seluruh dunia tidak akan mampu mengangkat barang bagus yang berupa mahkota yang diberikan kepada
kedua orang tuamu seperkemuliaanmu dalam membaca Al-Quran. Fayuqalu ya'khudh waladun kamal Quran. Tsumma yuqalu iqra' was'ad fi darajatil jannah. Kemudian anaknya dan kedua orang tuanya dikirim, kamu baca yang biasa kamu baca dan kamu naiklah menuju surga dan kamar-kamar di dalam surga, dan bacalah apa yang kamu baca dulu di waktu di dunia itu dengan tartil. Jadi Al-Quran itu akan mewujud. Makanya kenapa ada hadis Nabi yang menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya waktu di dunia. Memberi syafaat itu memberi pertolongan. Ini tadi jak ngobrol ning wau sampeyan iki sapa, aku ki Al-Quran sing biasane mbok waca bendino kae lho. Terus aku kok oleh apa? Sampeyan iku ya oleh kerajaan, dikai kuncine ning tangan-tanganmu, oleh keabadian dikai kuncine ning tangan kiwa, oleh mahkota sakkan wong tuamu loro iku ning sirahmu didokne, kemudian kamu dikirim menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kemuliaan Al-Quran. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi taqaddamahum suratul Baqarah wa Ali Imran wa daraba lahum Rasulullah salasata amsalin ma nasituhunna ba'da qala ka'annahuma ghamamatani aw dillatani sawdawani bainahuma syirkun aw ka'annahuma firqani min tayri sawfin yuhajabani an sahibihima. Jadi hadis Nabi menyatakan bahwa nanti di hari kiamat didatangkanlah Al-Quran dan ahli Al-Quran, yang mana mereka telah mengamalkan apa saja yang berada di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Subhanallah. Jadi kemuliaannya seperti itu ya, jadi sanamul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru ma warada fi fadli sab'i tiwal. Jadi di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi sab'u tiwal, itu adalah 7 surat yang panjang-panjang. Jadi di situ ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, terus pokoknya 7 surat. 7 surat yang pertama itu rata-rata ayatnya panjang-panjang, ada yang 200, ada yang 150, ada yang 250 kan. Ayat-ayat panjang ini apa keutamaannya? Nah, ini disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha sab'a fa huwa hubrun. Man akhadha sab'al awwal min al-Qur'an fa huwa hubrun. Barang siapa mengambil 7 surat dalam Al-Quran yang pertama, maka dia dianggap sebagai tinta. Dimaksud dengan tinta itu kamu tuh sudah dapat kayak semacam stempel gitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menandakan bahwa 7 surat yang pertama ini berisi tentang rata-rata tentang kisah-kisah perempuan ya. Kemudian Al-A'raf, tempat-tempat tertinggi. Kemudian ada Ali Imran, keluarga Imran. Jadi Al-Quran itu memang didominasi kisah, yang fungsi dari kisah itu akan mempengaruhi nalar berpikir kita dalam berkehidupan. Jadi tidak langsung ada undang-undang. Undang-undang itu muncul bersesuaian dengan kisah yang diutarakan gitu loh. Kalau Al-Quran itu
surat pertama misalkan dilarang gini. Kedua harus gini. Kira-kira kita bosan. Tapi Al-Quran itu mengisahkan sesuatu yang ketika kita itu membacanya itu oh gitu, oh ini, oh iya. Secara nalar berpikir itu kita langsung bisa menyimpulkan ketika kisah itu sudah diutarakan melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal baqaratu jami'uha madaniyah bila khilaf. Dan surat Al-Baqarah itu keseluruhannya merupakan surat yang diturunkan di Madinah, ya, di Madinah. Jadi tanda-tanda surat yang diturunkan di kota Madinah itu rata-rata suratnya panjang-panjang, termasuk Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu semuanya ayat-ayat panjang. Itu rata-rata turunnya di Madinah. Kalau di Makkah itu rata-rata ayatnya pendek-pendek, mulai dari Al-Fil, kemudian ada Kulhu, Falak, Binas, yang pendek-pendek itu, Al-Humazah, Al-Ma'un, pokoknya surat-surat yang pendek itu rata-rata turunnya di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ikhtalafa al-mufassiruna fil huruf al-muqatta'ah allati fi awalil surah faminhum man qala hiya mimma ista'tara Allah bi ilmihi faraddu ilmaha ila Allah wa lam yufassiruha hakahul Qurtubi fi tafsiri an Abi Bakr wa an Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qalahu Amir Asy-Sya'bi wa Sufyan Ats-Tsauri wa Rabi' min Khaytham wa ikhtarahu Abu Hatim bin Hibban wa minhum man fassaraha wa ikhtalafa haula'i fi ma'naha fa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam innama hiya asma'us suwar qala al-'allamah Abdul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Alif lam mim wa hamim wa alif lam mim shad wa shad fawatihu iftatahallahu bihal Qur'an wa kadza qala ghairuhu an Mujahid wa qala Mujahid fi riwayatin Abi Hudzaifah Musa bin Mas'ud an Shibli an Ibni Abi Naji anhu annahu qala alif lam mim ismun min asma'il Qur'an wa hakadha qala Qatadah wa Yazid bin Aslam wa la'alla hadha yarji'u ila ma'na qawli Abdurrahman bin Yazid bin Aslam annahu ismun min asma'is suwar fa inna kulla suratin yutlaqu 'alaiha ismul Qur'an fa innahu yab'adu ayyakuna alif lam mim shad isman lil Qur'an kullahu li'anna al-mutabadir ila fahmi sami'in may yaqulu qara'tu alif lam mim shad innama dzalika ibaratun an suratil a'raf la li majmu'il Qur'an wallahu a'lam. Jadi ulama bersilang berpendapat makna dari huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu ya huruf yang dibaca sesuai dengan hurufnya. Alif lam mim ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain shad. Ini maksudnya apa gitu. Ternyata para sahabat menyatakan bahwa itu adalah sebagai pembuka ayat-ayat surat Al-Quran, ayat-ayat pertama di dalam surat Al-Quran. Ketika ada ceritanya hamim, kok ini hamim yang tengah, huruf hak karo mim yang tengah ora enak, mesti hamim qasim mim, itu semuanya berada di awal surat. Yasin didengar kan mesti rata-rata sing ngarep apa meneh traweh. Wah menjelang akhir ngeten iki nggih, kapan niku kula gak sengaja
terawih di lokasi yang berjauhan dari sini, pengen terawih dengan Allahu Akbar waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, subhanallah. Dan itu ya Allah, gitu amat ya boyo satu surat sih panjang kita. Iku Yasin ini, iso-iso kok malah Hamim, Allahu Akbar, Kaf, Ha, insya Allahu Akbar. Jadi memang dicari itu. Nah, kecepatan speed 60 per jam, 60 km per jam bisa jadi. Jadi dikatakan di sini bahwa Al-Quran inilah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Selamat Riyadi di channel ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membagikan 10 backsound YouTuber Islami ya teman-teman, ataupun backsound Islami yang pastinya bagus dan enak didengar olehnya teman-teman. Buat kalian yang mau download dan mendengarkan, silakan kalian tonton sampai selesai ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan juga mempraktekkan bagaimana cara mendownload teman-teman. Dan buat kalian yang mau dengarkan, silakan dengarkan. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke backsoundnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumil jum'ati alif lam mim sajada wa hal ata 'alal insani. Wa qala Sufyan ats-Tsauri 'an Ibni Abi Najih an Mujahid annahu qala alif lam mim wa ha mim wa alif lam mim shad wa shad fawatihu iftatahallahu bil Qur'an. Jadi di sini ada kisah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu pernah mengimami sholat subuh, rakaat pertama itu menggunakan surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian rakaat kedua menggunakan surat Al-Insan, dimulai kata hal ata 'alal insan. Sama seperti ketika kita menyebut nama surat ini kadang rada kangelan. Ya wis apal sabihis moro kowe kan ya nggih. Padahal surat sabihis niku surat Al-A'la. Kowe apal Al-Ghasyiyah iki sing ndi to? Kuwi lho hal ataka hadisul ala kuwi apal. Kuwi apal surat Al-Fajr, Al-Fajr surat Al-Fajr. Jadi kadang penamaan nama surat itu memang di awal-awal ayat, tapi tidak semua. Seperti surat Al-Baqarah itu kan tidak ada yang menyebutnya surat Alif Lam Mim itu loh, nggak ada. Karena memang ada beberapa huruf yang alif lam mim di surat Al-Baqarah, ada alif lam mim di ayat lain, itu jumbo gitu. Maka ada yang sebutannya alif lam mim sajadah, ada alif lam mim Dzalikal Kitab, tambah dawa gitu. Nah, penyebutannya menyebutkan gitu. Jadi Allah ingin membuka komunikasi kepada orang-orang itu menggunakan huruf-huruf yang mendatangkan ketika didengar pertama itu orang itu langsung bisa tertarik. Jadi ketika ayat-ayat itu turun, ya meskipun ada salah satu mufasir yang agak ekstrim ya, bahwa menyatakan bahwa alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Jadi kayak ada tiga nama yang disingkat menjadi alif lam mim, yaitu Allah, malaikat Jibril, dan juga Muhammad. Ini versi yang beberapa mufasir yang tidak tahu sumbernya dari mana. Yang jelas dianggap bahwa Al-Quran itu adalah susunan tiga zat yang saling berinteraksi, yang mana Allah utusan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan wahyunya itu bernama Al-Quran, isinya yang kita baca setiap hari itu. Nah, kenapa ahruful muqatta'ah ini bikin kita geleng-geleng? Karena apa? Selain maknanya sulit, juga diperdengarkan itu dari awal mendengar itu enak, meskipun gak paham loh nih. Misalnya kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, itu kita nggak tahu artinya, tapi ketika mendengar suara itu Hamim, itu ada apa ya? Karena memang ini firman Allah ya, sehingga ada nilai-nilai yang mengandung sakral gitu, mengandung suatu hal yang tidak bisa kita jelek-jelekkan, kita jelaskan makna dari yang terkandung di dalam bacaan huruf-huruf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita sudah alif lam mim, sekarang masuk ke Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim itu harful muqatta'ah, huruf yang memang diputus-putus. Cuman Allah saja yang tahu, para ulama memang menafsiri seperti itu. Tidak perlu ditakwil karena itu gabungan antara huruf per huruf, tidak menimbulkan suatu makna yang lain. Nah, kemudian apa dari makna dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Kenapa Al-Quran itu berada di depan Rasulullah tapi ayatnya kok bunyinya dzalika? Dzalika itu sebuah isyarah, isim isyarah yang jauh, yang berfungsi mengagungkan kitab Al-Quran gitu. Jadi bukan hadzal kitabu la raiba fihi, tapi menggunakan dzalikal kitab. Ini menandakan keagungan kitab suci Al-Quran.
kita ketika menyampaikan sesuatu kepada orang tua mesti munine ngeten. Menika padahal niki, tapi nek ngaturne menika. Ini menandakan ada sesuatu yang istimewa bagi yang ditunjuk menika niki. Menika niki sampean. Artinya menika itu memiliki keagungan yang dalam praktek berbahasa itu keindahan yang muncul dari apa yang kita ceritakan ini adalah sesuatu yang istimewa. Misalkan bapak mencari nopo-nopo, terus kuncinya temu. Kuncinya kan ketika diatur dengan bapak, oke, niki kan oke ngono. Menikah bapak. Gini apa gitu? Al-Quran juga begitu. Loh, sampai urusan adab dalam menyampaikan sesuatu, Al-Quran sudah lebih dulu daripada kita. Atau kita sendiri orang Jawa yang belum memahami bahwa ini dalam andap asor itu seperti itu. Demi mengagungkan sesuatu yang agung, maka kita memperlakukannya seperti itu. Menikah bapak sampun panggil. Oh kamu niki, pokoknya iki. Terus tambah gak ambiar gitu. Iku loh, wah ini tambah rusak gitu. Artinya kita harus menyampaikannya dengan bahasa-bahasanya agung, dengan cara menikah bapak kucibu. Nah seperti itu Al-Quran sudah mencontohkan. Dzalikal kitabu, itulah kitab. Padahal yang dibaca ini, tapi ngomongnya itu. La raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, untuk menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Loh. Jadi ketika kita sudah hatam suratul Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, ini seolah-olah surat Al-Baqarah ini membuka pintu gerbang pemahaman bahwa fungsi dari kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, ini kayak misalkan sebuah kitab, dia itu sudah memposisikan diri, merangkum isi-isi yang berada di dalamnya. Buku ini saya karang sebagai wujud rasa cintaku pada istri dan anak-anakku. Wah, dan petunjuk bagi orang yang membaca. Kesannya seperti itu. Jadi sudah menimbulkan kesan yang mendalam ketika surat Al-Baqarah ini dibaca. Di situ dikatakan bahwa inilah, kalau ini itu pakai hada ya, dalikan itulah. Tapi kalau di mana itu pola dikira ado, maka makna yang tepat memang ini. Meskipun sebenarnya dalika itu maknanya itu. Buat kalian yang seperti tadi, menikah bapak. Menikah kan artinya barang yang berada di depannya kan butuhnya iki. Tapi kita mengaturkan kali ini saya akan menikah. Mempraktekkan bukan menikah. Inilah keindahan Al-Quran dalam bertaat seperti itu. Inilah Al-Quran, inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menandakan bahwa Al-Quran ini turun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Qala Ibnu Jurayh, qala Ibnu Abbas, dzalika kitab ay hadal kutub. Wa kada qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Sadi wa Muqatil bin Hayyan wa Zaid bin Aslam wa Ibnu Jurayh anna dzalika bi makna hada. Lho niki bahwa sing dimaksud artine dzalika kuwi bi makna hada iki. Wal ardu ta'aradu baina ismail isyarah fayastahmiluna kala kullam minhuma makana al-akhar wa hadha ma'ruf fi kalamihim wa qad hakahu al-Bukhari an Ma'mar bin Musanna an Abi Ubaidah wa qala Zamakhsyari dzalika isyaratun ila alif lam mim wa kama qala ta'ala la faridha wa la dhikra awanun baina dzalik la faridu wa la dhikrun awanun baina dzalik. Wa qala ta'ala dzalikum
hukmullah yahkumu bainakum wa qala dzalikumullah wa amsalu dzalika mimma usyira bihi ila ma taqaddama dzikru wallahu a'lam. Wa qad dhahaba ba'dul mufassirin fi ma hakahu al-Qurtubi wa ghayruhu anna dzalika isyaratun ila al-Qur'an alladhi wa'ada ar-rasul bi inzalihi alaihi aw at-Taurah aw al-Injil aw nahwi dzalika fi aqwali asyratin wa qad dha'afa hadzal madhhab katsiruna wallahu a'lam. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwa yang dimaksud kata-kata dzalika ini adalah yang dimaksud ini, yaitu ini kitab Al-Qur'an. Dan orang Arab itu biasa menyatakan yang jauh dengan isyarah yang dekat dengan isyarah yang jauh. Itu di Arab itu ternyata sudah terbiasa. Itu orangnya, itu kadang nek ngomong ini orangnya, oh ini tak orangnya, padahal si ado berarti kan itu, tapi nek ngomong ini, oh ini orangnya, terus itu orangnya, padahal sudah berada di dekatnya. Jadi sudah terbiasa kebalikan penggunaan seperti itu. Di dalam bahasa Jawa pun kadang dengan memberi isyarah agak jauh itu sebagai penghormatan kepada sesuatu yang ditemukan itu. Menika kuncipun, oke, niki kuncipun. Wah, itu beda nih. Jadi memang dimaknai seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan itu berlaku di dalam Al-Quran ya. Dalikum hukmullah, dalikum itu kan itulah yang diajak antum jadi dalikum. Jadi itulah. Wal kitabul Quran wa man qala innal murad bidzalikal kitab isyarah ila Taurah wal Injil kama hakahu Ibnu Jarir wa ghairuhu faqad ab'adan naj'atu wa aghraqa fil naz'i wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dalikal kitab itu isyarah kepada Taurat dan Injil. Wa raiba asyak, dan keraguan itu artinya asyak, ragu. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam kitabnya. Jadi ini ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud la raiba fihi ini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Tapi mufassir menyatakan bahwa dalikal kitab itu Al-Quran. Soalnya liane wis banyak mengalami perubahan. Injil, Taurat, Zabur berubah. Semakin hari semakin tebal. Jadi satu hari itu jujur tambah, besoknya tambah. Jadi kayak novel tambah edisi. Kitab suci ada edisi revisi kan lucu pol. Ini bahaya. Dan alhamdulillah Al-Quran tidak ada edisi revisi. Karena apa? Dijaga oleh para hafidh-hafidhun yang menghafal Al-Quran. Kitabnya satu kali cetak salah, wah se-Indonesia pahami, saya surat iki ngawur, ini salah kurang titik, kedawan alif, kedawan anu, wes pokoknya konangan kabeh. Ini menandakan bahwa memang Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr, surat Al-Quran yang berupa Al-Quran yang berupa peringatan, dan sesungguhnya kami itu menjaga keaslian dan keontentikannya, tidak bisa diubah. Konangan saayat owah ngoten niku wis padha konangan nesu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Tidak akan mencapai seorang hamba itu derajat orang takwa hingga dia meninggalkan suatu perkara yang tidak ada apa-apanya sebagai menjaga dari perkara yang ada apa-apanya. Ini rada angel ini. Suatu hal yang membuat dirinya menjadi takwa itu karena dia mau menjaga diri dari perkara yang tidak ada apa-apanya menuju sesuatu yang ada apa-apanya. Artinya apa? Artinya meninggalkan barang-barang yang mubah maupun makruh. Perkara makruh ditinggal, mubah ditinggal.
yang dicari adalah kesunahan-kesunahan. Jadi kalau orang ahli ibadah yang seperti itu, subhanallah, sampai-sampai Allah itu memuji, kalau lihat hambaku perkara sunnah saja dia lakukan, apalagi yang wajib. Perkara yang mubah saja dia tinggalkan, karena perkara mubah itu tidak menimbulkan dosa maupun pahala. Contohnya ma'am, ambekan, turu, itu perkara-perkara mubah yang tidak bernilai apapun. Tapi tidurnya orang berpuasa itu berpahala, ibadah. Tapi wong-wong lucu, selama Ramadan itu milih ibadah tidur. Itu salah. Yang dimaksud ukuran yang paling standar, paling bawah nilai ibadah di bulan puasa itu tidur. Nilai ibadahnya ada, apalagi bangun tidur ngaji, bangun tidur membaca Quran, bangun tidur bekerja mencari uang untuk keluarga. Iku mbae ibadah. Jadi ibadahnya jangan terus disimpulkan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya gini, tidurnya orang puasa saja ibadah, apalagi bangunnya memberi manfaat, memberi suatu hal yang berguna. Masak bagi anak yatim, gaya kolak, gaya opo, itu lebih bernilai pahala daripada sekadar tidur. Jadi yang dimaksud seperti itu, jangan sebagai ukuran bahwa ibadahnya orang yang berpuasa adalah tidur. Ini kesalahpahaman yang sangat menyesatkan kan? Ya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta wa qala laisa 'alaika hudahum wa qala may yudlilillahu fala hadiyalah wa qala may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ila ghairi dzalika min ayati wa yumlaku wa yuradu bihi bayanul haqq wa tawdihi wa dilalah alaihi wal irsyad ilaihi. Qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim innama anta mundhiru wa likulli qaumin had wa amma thamudun fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda wa qala wa hadainahum najdain. Nah, ini banyak ahli mufassir menyatakan bahwa ayat-ayat ini berhubungan dengan bahwa hidayah ini tidak bisa dipaksakan kepada siapa saja yang kita cintai. Jadi hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Kadang ada ya kasus anaknya Pak Yai tiba-tiba murtad, anaknya pendeta tiba-tiba dapat hidayah. Padahal bapak ibu pendeta tiba-tiba dapat hidayah. Namanya harus muslim. Ketika mau dibaptis tidak mau. Aku mau dibaptis. Umur setengah tahun sudah bisa ngomong. Dan dia sekarang usianya kalau nggak salah 37 dan sudah mengislamkan 20.000 orang di Afrika itu. Subhanallah, sejak kecil bisa ngomong. Kemudian dia hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Dan inilah yang kadang Allah menginginkan sesuatu yang berbeda, suka-suka. Jadi kadang Rasulullah sendiri ya, itu pamannya sayang banget sama Rasulullah. Rasulullah juga sayang sama pamannya yang bernama Abi Thalib. Ketika Abi Thalib nazak mau meninggal, Rasulullah itu menuntun supaya bersahadat. Gak mau. Abi Thalib agama anyar gawiamu Muhammad apa yang terjadi? Rasulullah sedih. Akhirnya diberi peringatan oleh Allah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, contohnya kepada Pak Lekmu. Tapi Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun jauh dimanapun, jauh dari hidayah, tapi ketika memang Allah berkehendak dia menerima hidayah, bisa saja terjadi. Suatu golongan yang di situ kafir kabeh, tiba-tiba dia muncul, aku kok pengen masuk Islam. Kan dari mana coba dia tahu? Karena Allah memang ingin memberi hidayah.
Dan semua kaum ini memiliki seseorang yang diberi hidayah dan diberi petunjuk supaya menuju Allah atau menyembah Allah. Jadi gak ada kaum itu kok ditinggalkan prung sama Allah, itu gak ada. Setiap kaum selalu diberi nabi, diberi utusan untuk mengajak mendapat hidayah. Nah, ini sebagai isyarat bahwa semua kaum itu memiliki utusan yang selalu mengajak kepada hidayahnya Allah. Adapun engkau nampa utawa ora iku hak prerogatif Gusti Allah. Sing ngejak aja sakit hati. Mulane nabi-nabi yang rata-rata sakit hati itu diuji oleh Gusti Allah. Nabi Yunus itu ditantang sama kaumnya. Yunus, nek kowe terakhir nabi, ayo turunkan kepada kami azab-azab Tuhanmu. Coba orang megel ini. Wis to azab apa wae nek terakhir iki nabi ndang, jaluk apa? Alah, iki tembang aku jaluk azab, wis tak alih ae. Nabi Yunus ngalih. Numpak perahu kabotan pomotan. Sing di gua dilot. Dikok cret metu jenenge Yunus. Aduh, nabi kok di gua iki gak enak dhewe. Dikopek yang kedua, Yunus meneh. Sampai ping 10 nih sing metu Yunus. Di gua, sepurane ya Nabi Yunus, kowe kudu tak gua iki kaboten momotan. Wih, dipangan ikan hiu. Diimplok di dalam perutnya selama 40 hari. Nabi kok mutung diimplok karo ikan hiu selama 40 hari. Ketika sudah 40 hari dilepas dari pantai, kemudian dia kembali kepada kaumnya dan kaumnya tidak minta-minta lagi untuk diterima azab. Loh ini loh. Jadi seperti amanah semacam itu. Baik, kita demikian dua ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ini sudah kita pelajari. Yaitu alif lam mim dan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan pertemuan mendatang masih satu kali lagi ya, kira-kira itu masih tanggal 25. Itu masih tanggal 20. Iya, maksud saya masih tanggal 27 Ramadan kalau nggak salah ya. Jadi kita masih ketemu di sana insyaallah. Demikian kita akhiri dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'ina wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudari kami muslimin yang muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menengadahkan tangan kepadamu ya Allah, ya Rabb. Berkailah hidup kami, panjangkanlah usia kami, berkailah rezeki kami, berkailah keluarga kami, berilah kami keturunan yang soleh-solehah, yang selalu taat kepadamu, yang jauh dari maksiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, musnahkanlah COVID-19 ya Allah, musnahkanlah COVID-19 ya Allah, sehingga kami bisa berkehidupan seperti biasa, bisa beraktivitas dan bekerja, bisa beribadah seperti biasa, sehingga kami tidak terbebani dengan COVID-19 ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku yakin, kami yakin bahwa COVID-19 adalah makhlukmu ya Allah, ya Rabb. Maka dari itu ya Allah, jauhkan kami dari COVID-19 ya Allah, ya Rabb, sehingga keluarga kami dan orang-orang terdekat kami selamat dari penyakit COVID-19 ya Allah. Jauhkanlah virus corona dan musnahkanlah virus corona dari dunia ini ya Allah.
sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan yang suci ini kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabb, berilah limpahan rezeki, limpahan barakah, limpahan usia yang penuh barakah, limpahan usia-usia yang penuh manfaat ya Allah. Jangan Engkau limpahi kami sesuatu yang tidak bermanfaat buat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqamahkan kami di jalan-Mu untuk selalu beribadah menyembah-Mu ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah kami dari maksiat-maksiat ya Allah, terutama maksiat hati ya Allah, yang kadang kami iri dengki, yang kadang kami hasud, yang kadang kami takabur, yang kadang kami ngomong-ngomong jelek ya Allah ya Rabb. Kata-kata hati kami yang selalu seperti itu ya Allah ya Rabb, maka ampunilah dosa-dosa hati kami yang selalu memiliki buruk sangka kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berbaik sangka kepadamu bahwa Engkaulah yang maha pengampun, Engkaulah yang maha pemaaf, Engkaulah yang maha menerima taubat-taubat kami. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah ya Rabb, sehingga kami tergolong orang-orang yang Engkau sucikan dan tergolong orang-orang penghuni surga-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami kepadamu telah menciptakan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menitipkan hidayah Islam di dalam hati kami ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah ini dari hati kami ya Allah ya Rabb, sehingga kami tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Jikalau Engkau sampai mencabut iman kami dan hidayah kami ya Allah ya Rabb, sungguh betapa sengsaranya hidup kami di akhirat nanti ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kami semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami tergolong orang-orang yang masuk surga bersama dirinya di dalam surga, bersama keluarga kami, dengan para ulama kami, dengan keluarga besar kami, semuanya dikirim menuju surga-Mu ya Allah ya Rabb. Jangan Engkau kirim kami ke dalam api neraka-Mu, sungguh kami tidak kuasa berada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang kita bisa ambil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.